mereka. Dan 3 tahun pertama kami yang paling sulit itu membuat sistem. Jadi kesannya sewa menyewa itu mudah gitu kan, orang pesan terus kita antar barangnya, tapi ada proses pengembalian, ada proses pencucian, bagaimana quality controlnya, pencatatan barangnya, trackingnya bagaimana. Jadi selama ini tim Babylonnya membuat sistem sendiri, web app, dan alhamdulillah tahun ini sudah jadi. Dan situlah kita merasakan andaikan kita bisa membantu bisnis-bisnis lain nih yang mau, mungkin ibu-ibu yang mau buka bisnis penyewaan barang bayi atau yang sudah ada bisnis rentalnya, untuk menggunakan sistem kita gitu. Jadi nggak perlu melewati susahnya, suka dukanya Babylonnya dulu untuk membantu membuat sistem yang semuanya lebih otomatis, karena kalau manual itu sulit sekali Mbak gitu, pencatatannya, trackingnya, nanti human error itu kan kemungkinannya sangat tinggi. Jadi dengan adanya si web app ini, kami berharap kita bisa mensupport teman-teman lain untuk memperlancar dan mengembangkan bisnisnya. Oke, jadi ini web app ini adalah suatu sistem yang akhirnya dibanderol dan jadi orang bisa mendapatkannya gitu ya Mbak? Betul, jadi kayak bisa semacam sewa juga gitu. Jadi kita bisa, mereka jika ingin menggunakannya, mereka bisa mungkin nanti ada fee-nya per bulan, atau itu kita bisa kita bisa diskusikan dari awal gitu. Tapi spirit dari Babylonnya adalah kita pengen memberikan ini loh yang sudah kita buat dengan pengalaman 3 tahun ini, back end-nya, sistemnya tuh yang mempermudah kita tuh seperti ini. Kamu mau pakai atau tidak gitu. Mungkin ini bisa mempermudah bisnis kamu, atau mungkin ada fitur lain yang ingin ditambah gitu. Jadi kita sambil juga mempelajari fitur-fitur yang diperlukan. Kalau kita ingin mengulik lebih dalam lagi, betul tadi kata Mbak Syafira, kalau misalnya terkesannya meminjamkan barang itu mudah, kita taruh fotonya, bisa ada yang sewa 1, 2, 4 minggu, habis itu dibalikin lagi. Tapi journey-nya sendiri seperti apa sih Mbak? Akhirnya sampai Babylon ini mempunyai sistem yang konkret yang akhirnya bisa disewakan atau bisa di-share sama teman-teman lain. Jadi jadinya cukup panjang. Awalnya karena saya hanya berdua sama suami, membuat website itu seperti patchwork. Jadi apa ya namanya, pakai website yang sudah jadi sistemnya, lalu kita tambahkan plugin yang kira-kira bisa membantu bisnis proses kita. Tapi sistem-sistem yang sudah ada biasanya itu untuk jodoh gitu. Sementara kalau untuk sewa itu ada proses booking seperti hotel, lalu ada proses pengembalian, ada proses tracking barangnya lagi ada di mana ya gitu kan, pengkodean barangnya juga berbeda gitu. Jadi disitulah kita terus trial and error, kira-kira bagaimana sih caranya supaya tim Babylonnya ini nggak perlu banyak yang bekerja manual lagi gitu, nggak perlu banyak yang tarik data, cek oh hari ini siapa aja pengirimannya, catatin lagi satu-satu, enggak gitu. Jadi dengan sistem baru ini semuanya udah ada, jadi data customer, customer sudah menyewa berapa kali, Mbak Kera udah pernah sewa apa aja, mungkin nanti kita sudah datanya semuanya, sudah ada datanya terkumpul jadi satu, dan itu sangat memudahkan tim kita gitu. Apa namanya, ya kira-kira butuh 3 tahun lah buat kita akhirnya merampungkan itu, dan ini baru awal sih sebenarnya, masih banyak fitur yang ingin kita tambahkan. Misalnya seperti yang Mbak Kera bilang tadi, kalau orang tua baru kan bingung ya mau beli apa, kata ini bagusnya ini, kata itu bagusnya itu. Nah jadi berdasarkan dari customer insight kami pengen begitu customer datang ke Babylonnya, mereka bisa taruh filternya, anaknya umur berapa, beratnya berapa gitu kan, kebutuhannya apa, nanti kita kasih suggestionnya, oh buat anak kamu yang cocok ini. Jadi langsung straightforward apa yang diperlukan. Itu sih tujuan kita, supaya orang tua itu lebih mudah lah dalam memilih barang, karena sekarang barang juga udah banyak banget kan, fiturnya juga beda-beda gitu. Stroller untuk traveling beda dengan stroller untuk ke mall misalnya, dengan stroller untuk di rumah misalnya itu beda kan. Untuk jogging juga ya. Jogging beda lagi. Suka lari gitu ya. Untuk winter juga beda gitu kan. Jadi pengennya sih akses informasinya itu jadi lebih cepat buat para pengguna website kami. Dan kalau misalnya kita membicarakan marketplace, Babylon sebagai one of the pioneers, tapi sekarang ini sudah berjamur seperti yang Mbak bilang, bukan cuma di Jakarta dan Bodetabek saja, sudah sampai kemana-mana. Nah, bagi kita sebagai konsumen sendiri untuk bisa mendapatkan atau mempercayai satu marketplace, gimana nih Mbak? Kalau dari kami percaya dengan relationship, personal relationship. Jadi dari awal itu yang kami kuatkan banget customer service gitu. Dan bahkan Babylonnya itu beberapa staff pertamanya itu customer kami sendiri. Jadi mayoritas dari tim kami itu ibu-ibu customer kami, karena kami percaya siapapun yang sudah menggunakan service Babylonnya udah mengerti dan udah tahu, oh gue mendingan nyewa nih daripada beli gitu kan. Dan dengan demikian mereka bisa kasih input lebih baik ke depannya bagaimana, dan mereka juga tahu standar melayani orang lain seperti apa gitu. Jadi kalau saya dulu awal-awalnya
kami mencoba untuk dekat dengan customer. Terus menerus misalnya ada yang ulang tahun kita kasih voucher misalnya, kita ada kadang-kadang kita ajak playdate, dan disitulah Babylonia itu setahun kira-kira 2-3 kali kita membuat namanya Babylonia Playdate. Kita mengundang loyal customers kami untuk main sama-sama gitu, main sensory play, dan di situ kadang-kadang kita parenting sharing gitu. Jadi kita juga mengembangkan komunitas gitu. Jadi akhirnya mempunyai that personal relationship sampai akhirnya saya mempunyai komunitas sendiri yang luar biasa. Memang dimulai mungkin hanya cobaan sebagai tempat penyewaan aja, tapi akhirnya you have your own community. Dan biasanya kalau untuk para ibu-ibu memang itu adalah yang paling penting, kita mempunyai journey word of mouth dan journey bersama-sama. Kalau kesah seorang ibu mempunyai anak itu memang yang kita menguatkan kita antara wanita sendiri. Dan tentunya juga kalau misalnya kita ingin memulai, mungkin sekarang ini ada yang terinspirasi oleh Mbak Zafira dan juga Babylonia. Apa sih untuk step-step pertama kali yang harus kita lakukan dulu nih Mbak? Oke, step yang pertama dimulai sih. Mulai dengan barang. Kira-kira barangnya itu apakah punya barang sendiri atau bisa mengadakan barang dari mungkin temannya atau adiknya yang punya stroller bekas misalnya. Bisa dimulai dari itu karena sebenarnya biaya untuk memulainya sangat kecil. Hanya saat mulai melaksanakannya, operasionalnya itu yang perlu difokuskan gitu. Jadi kalau saran saya sih perlu full time sih untuk mengerjakan ini gitu. Dan selain itu saran berikutnya, carilah partner yang punya visi yang sama. Kebetulan partner saya suami saya, tapi pasti ada orang lain yang juga merasakan problem yang sama. Aduh susah nih, mesti beli barang mahal gitu. Tapi bagaimana ya kalau kita coba we want to help other parents gitu, dengan misi yang sama pasti akan bisa bekerja sama. Udah telat belum sih Mbak Zafira? Walaupun karena kenapa saya bilang udah telat atau belum? Karena sekarang ini sudah banyak sekali marketplace. Dan menurut Mbak Zafira sendiri bagaimana? Menurut saya sama sekali belum telat karena sebenarnya Babylonia juga bukan yang pertama gitu. Sebelum kami ada banyak yang lainnya dulu. Dan sekarang juga dengan senang hati kami menyambut teman-teman baru gitu. Jadi dan itu pun demandnya masih lebih besar daripada supply gitu. Jadi kayaknya di Indonesia ini banyak banget daerah yang belum terjangkau. Jadetabek aja belum terjangkau semua. Kota-kota besar lain belum, apalagi yang kota kecil gitu. Jadi nah sekarang kami lucunya mulai banyak customer yang minta diantar ke alamat Jadetabek tapi kemudian dikirim ke luar kota. Ntar balik lagi dari luar kota, ternyata kebutuhannya itu ada banyak banget Mbak gitu. Jadi menurut saya it's not too late untuk mulai saja sekarang karena pasti banyak orang tua yang akan terbantu. Oke, gitu. jadi kita dimulai dari sekarang dulu, lihat apa yang ada di sekeliling kita yang masih bisa kita pakai atau bisa kita pinjamkan juga ya Mbak. Nah tentu Babylonia ini datang dari visi dan misi. Visi dan misi dari Babylonia sendiri ini seperti apa nih Mbak Zafira? Kita pengen membuat parenting itu jadi lebih mudah dalam arti seluas-luasnya. Menyewakan barang itu hanya satu cara, tapi kita juga membuat Babylonia Forum misalnya untuk forum diskusi di Instagram. Misalnya ada satu isu, yang menyusui laki-laki dilarang masuk, bagaimana menurut Anda? Cuti melahirkan cukup nggak sih 3 bulan gitu. Jadi kita membangun komunitas dari hal-hal seperti itu. Terus berikutnya apalagi ya, misalnya kita membuat komunitas playdate misalnya gitu, saling bertemu satu sama lain, dan kita mengajak partner-partner teman-teman rental lain untuk menitip sewa di kita juga gitu. Iya, jadi kita melihat bisnis rental lain itu sebagai hal yang baik gitu ya, berteman dan malah bisa saling marketing, saling membantu, dan kita bisa kolaborasi sih. Banyak banget yang masih bisa dilakukan sama-sama. Betul, dan akhirnya karena Babylonia dan juga bersama teman-teman yang punya satu profesi juga ini lebih menyetarakan, jadi semua dari manapun, social class dari manapun juga bisa merasakan gitu. Dan salah satu yang sangat luar biasa adalah tadi saya di sini melihat kok ada buku-buku, karena anak saya itu suka sekali membaca buku. Apakah ini juga disewakan nih Mbak? Ya, jadi kebetulan saya dan suami senang sekali membaca buku, dan kami cukup prihatin dengan kebiasaan membaca anak Indonesia yang menurut kami masih perlu ditingkatkan gitu. Tapi kalau dilihat buku-buku itu, terutama bahasa Inggris itu kan mahal ya. Jadi disinilah kami kebetulan ketemu dengan salah satu perpustakaan di Bandung, namanya Pustaka Lana, dan mereka dengan berbaik hati mau menyewakan buku-buku mereka di Babylonia supaya dapat memberikan akses bagi anak-anak Indonesia terhadap buku gitu. Jadi kerjasama lagi. Affordable, maksudnya harga terjangkau. Dapat ini sewa satu mainan datang dengan 5 buku. Ya, jadi kita ada beberapa paket mainan yang dipaketkan dengan buku. Itu dia. Jadi juga mengajarkan anak-anak Indonesia bukan saja bermain bersama keluarga, bukan cuma dengan mereka punya gadget aja, tapi belajar mereka untuk membaca buku, bahasa Inggris dan juga dalam Indonesia juga ya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Zafira Lubis. Tentunya kalau kita ingin ke Babylonia dan lihat social media di mana aja Mbak? Di babylonia.com dan Instagram
Instagram kita @babylonia. Langsung dilihat, dan mungkin juga untuk para ibu-ibu dan juga mungkin bapak-bapak sekarang ini lagi di rumah langsung lihat apa yang bisa saya sewakan untuk anak-anak. Silahkan, dan tentu saja mungkin untuk Anda jadi terinspirasi, ini menjadi salah satu jalan untuk agar saya bisa menjadi orang tua yang berada di rumah bersama anak-anak tapi juga melakukan dunia bisnis. Ini menjadi salah satu cara dan juga jawabannya Mbak Zafira Lubis. Terima kasih sekali sudah hadir di sini bersama kami. Luar biasa, salam semua minjam mungkin ya babylonia.com. Dan tentu saja untuk Anda semuanya kami ucapkan baik terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di sini. Untuk saran kritik bisa langsung ke buatanindonesia@gmail.com, dan juga untuk melihat social media kami, untuk melihat barang-barang yang ada dari Babylonia juga silahkan langsung di Twitter kami dan juga di Instagram di Buatan Indonesia TVRI. Saya Caroline Mahendra undur diri dan sampai berjumpa di Buatan Indonesia berikutnya.